Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya video dengan judul Beriman dengan Amu. Video ini mengangkat kisah mengenai pertemuan antara dua siswa-siswi yang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, dengan perbedaan yang ada, mereka bisa belajar dengan saling memahami dengan hati yang terbuka. Lanjut. Perbedaan keyakinan dan lingkungan tumbuh seringkali membuat seseorang merasa asing ketika berada di tempat atau lingkungan yang baru. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan jembatan untuk belajar dan bertumbuh bersama. Tentunya, dalam sebuah video ada tokoh, teman-teman. Nah, kita mengambil dua tokoh. Yang pertama adalah Mutiara dan yang kedua adalah Raymond. Sinopsis dari video ini adalah Mutiara, siswi yang selalu hidup di lingkungan dengan agama Islam, bertemu dengan Raymond, murid baru yang beragama Katolik, di mana Raymond selalu hidup di lingkungan dengan agama Kristen atau Katolik. Keduanya sama-sama mempelajari hal yang baru, namun dengan perasaan yang berbeda. Mutiara adalah siswi yang penasaran dan selalu dipenuhi oleh sikap positif. Sebaliknya, Raymond adalah siswa yang selalu takut dan terjebak dalam masa lalunya dengan lingkungan yang lama. Tokoh yang pertama adalah Mutiara. Mutiara adalah seorang siswi Muslim yang sejak kecil ia tinggal di lingkungan yang mayoritasnya beragama Islam. Mutiara terbiasa berada dalam lingkungan yang homogen, teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ia dikenal sebagai seseorang yang ramah, mudah bergaul, penuh rasa ingin tahu, impulsif, sekaligus optimis. Sangat berbeda sekali ya dengan Raymond. Sedangkan Raymond adalah seorang siswa baru beragama Katolik yang datang dari Surabaya. Dia berpindah ke Kabupaten Ponorogo karena ayahnya yang berpindah tugas. Dulu, ia tumbuh di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Katolik dan bersekolah di SMP Katolik. Di sana ia memiliki banyak kenangan bersama sahabatnya, sehingga kepindahannya ke Kabupaten Ponorogo ini sangat menjadi pengalaman yang berat dan baru baginya. Raymond dalam video digambarkan sebagai seorang yang diam, pemalu, kesulitan bersosialisasi, dan kurangnya rasa percaya diri. Nah, kita akan masuk dalam jalannya cerita atau alur video yang kita buat. Scene yang pertama dimulai dari masuknya Raymond ke kelas. Sebagai siswa baru, Bu Guru langsung memperkenalkan pada seluruh siswa dan mempersilahkan Raymond untuk duduk di bangku yang kosong, lebih tepatnya di sebelah seorang temannya yang bernama Rizky. Nah, kemudian saat Raymond melangkah akan duduk di bangkunya, teman-teman sekelasnya pada melihat dengan rasa yang penuh penasaran dan juga canggung. Hal inilah teman-teman yang membuat Raymond itu merasa semakin takut dan gugup karena lingkungannya yang baru. Saat akan memulai pelajaran, semua siswa-siswi di kelas menengadahkan tangannya, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Sementara Raymond, dia menggenggamkan kedua tangannya, sebagaimana yang diajarkan dalam agamanya, yaitu agama Katolik. Hal kecil inilah yang membuat Raymond semakin takut jika dia tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Kemudian, bel istirahat pun berbunyi, teman-teman. Rizky meninggalkan Raymond sendirian. Ketika dia sendiri, dia membuka diarinya dan mencurahkan isi hatinya. Ia menuliskan bahwa dia sedang berada di fase atau posisi yang tidak nyaman, terasa terasing, dan juga susah untuk beradaptasi. Nah,
Melihat itu, Mutiara langsung menghampiri Raymond dan mengajaknya berkenalan. Mutiara mengajak berkenalan agar Raymond itu semakin mau terbuka dengan teman-temannya. Kemudian, bel sholat duha pun berbunyi. Tandanya, murid-murid agama Islam waktunya untuk melaksanakan sholat duha. Namun, Raymond sangat cemas, teman-teman, karena dia tidak tahu di mana tempatnya saat orang-orang yang muslim sholat. Raymond keluar kelas tanpa tujuan yang terarah, dan Mutiara membicarakan pada Raymond bahwa masyarakat atau murid yang non-muslim itu biasanya di perpustakaan ketika orang-orang yang muslim itu sedang sholat. Nah, kemudian sesampainya Raymond di perpustakaan, ternyata di sana itu tidak ada orang sama sekali. Dan Raymond terdiam dan berpikir bahwa dia sangat merindukan teman-temannya yang ada di Surabaya. Namun dalam kebingungannya, Raymond juga berpikir, kenapa dia bisa menemukan Mutiara, seorang temannya yang sangat baik, meskipun Mutiara itu adalah seseorang yang berbeda agama. Kemudian, Raymond memutuskan untuk kembali ke kelas karena di perpustakaan tidak ada orang. Nah, ketika Raymond membuka pintu perpustakaan, ada Mutiara di depan pintu. Setelah sholat duha. Nah, itu Raymond bertanya, ternyata tidak ada orang di sini. Dan Mutiara membicarakan, maaf ya Raymond, ternyata Mutiara itu tidak tahu ternyata orang-orang yang non-muslim sedang tidak berada di perpustakaan. Akhirnya, Mutiara memiliki ide. Dia akan mengantarkan Raymond ke gereja terdekat, karena itu adalah waktu saat agama. Raymond sangat terharu mendengar itu, teman-teman. Karena ternyata masih ada orang yang berbeda agama, tapi mau menghantarkannya ke tempat ibadahnya. Sesampainya di gereja, Raymond sangat tenang, karena dia bisa ke gereja, tempat di mana dia beribadah. Namun di sisi lain dia juga sedih karena melihat gereja yang dulu dia kunjungi bersama teman-temannya, walaupun berbeda daerah. Melihat perubahan ekspresi Raymond, Mutiara langsung bertanya pada Raymond, Raymond, kamu kenapa? Kok kamu jadi sedih? Nah, Raymond menjawab. Dia menjawab bahwa dia sangat rindu dan tidak bisa melupakan sahabat dan temannya yang ada di Surabaya dulu. Akhirnya, Mutiara memberikan beberapa kata atau motivasi untuk menyemangati Raymond agar dia mau terbuka di lingkungannya. Mutiara berkata bahwa kita tidak selalu hidup di masa lalu, tapi kita juga hidup di masa sekarang dan harus fokus kepada masa depan. Motivasi yang diberikan Mutiara sangat membantu Raymond. Dia semakin tenang dan akhirnya Raymond berpikir bahwa kita juga bisa menemukan teman dan sahabat baru di lingkungan yang baru. Akhirnya, Mutiara dan Raymond menjadi dua sahabat yang berbeda agama, namun mereka sangat tinggi sekali rasa toleransi. Nah, dari kisah yang saya paparkan tadi, kita dapat mengambil amanat. Yang pertama, perbedaan bukan menjadi alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan kita untuk memahami. Setiap orang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, namun empati bisa menjembatani semuanya. Yang kedua, kebaikan kecil dapat mengubah seseorang. Seperti Mutiara yang sekedar menghampiri itu cukup untuk membuat Raymond merasa diterima di lingkungan barunya. Yang ketiga, masa lalu adalah kenangan, bukanlah tempat tinggal. Kita harus berani melangkah maju, karena kehidupan terus berjalan di masa. Dan yang terakhir atau yang keempat, persahabatan sejati lahir dari hati yang terbuka. Mutiara dan Raymond membuktikan bahwa dunia berbeda dapat bersatu dalam rasa saling menghormati. Baik, akhirnya video ini kami berharap jika penonton dapat mengambil nilai positif mengenai toleransi, penerimaan, dan keberanian untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai perbedaan dan menebarkan kebaikan di sekitar kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masih sanggup untuk wawancara? Insya Allah. Hela nafas panjang dulu. Hela nafas panjang dulu biar fresh. Ya, biar fresh kembali ya. Sudah siap wawancaranya? Iya. Boleh. Boleh. Nanti kalau kita bisa nambah ya. Berangkat dulu dari Anda ya nanti. Kemudian kalau mau nambah ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini saya ingin tahu. Dengan kondisi video yang saya lihat tadi ya, itu kan sebenarnya sederhana sih, toleransi gitu ya. Baik, dengan waktu yang sangat singkat ya, kurang lebih 1 minggu, kurang gitu ya waktunya ya. Persiapan-persiapan apa untuk membuat video ini? Persiapan yang kalian lakukan sehingga video ini bisa selesai. Persiapan apa yang kalian lakukan? Bisa ceritakan ini. Izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk membuat video ini adalah kita awal-awal membuat teks. Kita melihat tema dahulu, kita menentukan tema apa yang akan tim kami ambil. Kemudian kita membuat teks mengenai video yang akan kita buat. Oke, silakan yang mau menambah. Ya, nggak apa-apa. Berdiri. Baik, terima kasih sudah membiarkan saya untuk membantu bicara. Persiapan lain yang kami siapkan untuk video ini adalah yang pertama tentu saja teks. Yang kedua adalah skrip yang kami buat. Skrip tersebut kami buat sedemikian rupa tanpa bantuan dari AI, dan juga skrip tersebut kami kembangkan sesuai dengan berjalannya situasi dan kondisi dalam pengetekan video di beberapa tempat. Yang ketiga, kami juga menyiapkan tempat-tempat untuk mengetek video tersebut. Seperti yang pertama adalah di sekolah kami sendiri, yang kedua adalah di gereja. Untuk gereja itu sendiri, kami mempersiapkannya dengan meminta salah satu teman kami, yaitu Raymondus, untuk meminta izin secara baik-baik kepada gereja supaya bisa mengetek video di sana. Setelah itu, setelah segala persiapannya sudah siap, kami mulai mengetek video dan juga membuat slide presentasi. Oke, ada tambah? Oke, baik, luar biasa. Untuk selanjutnya ini pertanyaannya, ceritanya kan toleransi gitu ya. Dari panitia sudah menyiapkan 3 tema. Ide apa sih kok memilih yang toleransi ini? Ya, bisa ceritain idenya dari mana, kemudian ide siapa, kemudian ide ini muncul ketika inspirasi muncul ketika kalian sudah menetapkan ya, dari ide ini saya ngambil ini. Inspirasinya dari mana sih? Terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Jadi, mengapa kita bisa mengambil tema ini? Karena menurut saya toleransi itu sangat mudah untuk ditemukan, terutama di SMP kita sendiri, yaitu SMP Negeri 1 Ponorogo, karena di sana juga banyak ya murid-murid yang non muslim, dan di sana juga sangat tinggi sekali toleransinya. Nah, di situ kita mengambil tema toleransi karena melihat situasi dan kondisi di sekolah kami sendiri. Nah, mengapa kita semua bisa setuju dengan tema itu? Karena awalnya kita memilih itu ya karena itu tadi situasi dan kondisi. Kemudian kami bertiga saling bermusyawarah dan mencari atau men-search bagaimana video akan kita buat, dan kemudian semuanya setuju. Seperti itu. Baik, ada tambahan? Baik, luar biasa. Untuk selanjutnya pertanyaan saya dilanjut oleh beliau. Silakan Mas. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari tim SMP 1 Ponorogo ya. Tadi disebutkan bahwa dari 3 tema memilih tema toleransi, terutama toleransi beragama gitu ya. Sebetulnya toleransi itu kan ada banyak ya, sosial, kemudian beragama, atau toleransi yang lain ya. Bagaimana ini tim kalian ini
menentukan ide toleransi atau memang tokoh si Raymond itu memang benar-benar mengalami itu, atau memang di dalam bersosial sesama teman itu memang perlu diangkat hal yang ada di dalam video itu sehingga pesan moralnya dapat kepada teman-teman atau penonton. Mungkin ceritakan bagaimana ini memulai gagasan itu dari mana ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan izinkan saya menjawab. Jadi, mengapa gagasan atau ide ini bisa muncul dalam tim kami? Itu yang pertama karena Raymond itu memang dia adalah orang Katolik. Dan kemudian di sana juga mungkin ada beberapa hal yang dapat mengganjal atau dapat membedakan antara yang Muslim dengan yang Katolik. Jadi kita mengambil kisah itu dari kisah nyata seperti itu. Karena dahulu Raymond juga lumayan dijauhi ya karena adanya perbedaan antara siswi yang Muslim dan siswi yang Katolik. Ada tambahan? Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menambahkan, selain dikarenakan bagaimana masa lalu Raymond yang sudah dijelaskan oleh Mutia, kami mengamati tema toleransi karena di Indonesia sendiri seperti kita ketahui memiliki 6 agama. Kami tidak mungkin mengangkut 6 agama tersebut, jadi kami mengambil salah satunya adalah di Indonesia sendiri mayoritas agamanya adalah Islam. Dan setelah kita research lagi, ada banyak sekali kasus yang memojokkan atau jika lebih sopannya lagi membeda-bedakan antara agama Islam dan juga agama lainnya. Walaupun seperti yang kita tahu dalam sekolah itu terdapat fasilitas untuk orang-orang yang beragama Kristen dan juga ada fasilitas untuk orang-orang yang beragama Muslim. Namun biasanya penonjolannya itu lebih ke yang di agama Muslim. Walaupun secara tidak gamblang menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan dan terjadinya seperti ada membuat pihak-pihak mereka terpojok. Namun tetap saja hal-hal kecil seperti itu bisa kadang mereka ungkapkan bahwa itu mengganjal dan itu bukanlah hal yang nyaman bagi mereka. Oleh karena itu lewat video ini kami harap bagaimanapun agamanya, bagaimanapun cara berdoanya, semoga pertemanan bisa tetap terjalin tanpa adanya tanpa seperti adanya perkataan dan perlakuan yang membuat pihak lainnya menjadi tidak. Oke, saya kira saya bisa menangkap untuk maksud dari pesan moralnya ya. Pertanyaan berikutnya, tadi di situ ada take video di gereja, kemudian ada di sekolah, kegiatan sekolah di dalam kelas gitu ya. Nah ini bagaimana persiapan dari tim kalian untuk memulai dari skenario yang sudah tim kalian buat ini? Ini yang pertama dari dalam kelas dulu, kemudian pindah ke sini. Prosesnya mungkin bisa diceritakan ini bagaimana ribetnya tim kalian atau ada guru pendampingnya yang membantu atau mungkin ada teman yang lain juga. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan izinkan saya menjawab. Jadi jika kita take video di dalam kelas itu kita mengambil saat jam istirahat. Nah, karena berhubung sekolah kami tidak boleh membawa HP, itu pagi kita titipkan kepada guru pembina. Kemudian saat istirahat itu kita ambil untuk take video. Nah, itu kita menyelesaikan take di kelas. Nah, kalau di gerejanya itu kita didispenkan oleh guru pembina dan pendamping. Kita pergi ke gereja bersama-sama. Nah, di sana kita izin dulu kepada pengurus gereja tersebut. Boleh atau tidak untuk take video di dalam gereja. Nah, alhamdulillah di sana diperbolehkan untuk take video di dalam gereja. Tapi syaratnya tidak boleh berisik dan tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas yang ada di gereja tersebut. Nah, akhirnya kita take video di gereja tersebut dengan damai. Kita tidak boleh berbicara keras-keras, karena itu adalah tempat ibadah agama lain. Jadi kita mengambil waktu take video itu
mengganggu jam pelajaran sama sekali karena kita take video di waktu istirahat. Mungkin ada tambahan? Intinya sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Saya kira dari saya cukup. Dari Pak Nur ada pertanyaan lain. Videonya, sinematiknya menarik sekali. Ceritanya juga bagus. Hanya saja mungkin siapa yang mungkin jelas saja di screen 5 itu beberapa frame terus ada kemudian ini satu tadi yang kurang istrinya ini cara hilang dan berarti juga kalau ini sebuah pertemanan dari apa ya lintas agama atau kalau negara itu ada mana jadi ketika kita lihat endingnya kita masih memiliki episode berikutnya ya tapi luar biasa nanti berarti kondisi manusia luar biasa jadi karya yang luar biasa ini pastinya membuat kalian banyak harapannya nanti dari video ini harapan kalian dari karya kalian. Jadi harapan saya dengan munculnya video ini kita bisa mengetahui dan menyebarluaskan bahwa kita itu harus bisa memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan agama lain. Nah, terus itu tadi mengapa kita mengambil cowok dan cewek? Karena menurut saya gender itu merupakan tidak ada batasan. Maksudnya ya cowok dengan cewek itu tidak ada perbedaan. Jadi kita tidak boleh membedakan teman yang cowok, teman yang cewek seperti itu. Yang penting tidak berlebihan dan tidak melebihi batasan. Nah, untuk di scene 5 itu tadi maksud dari scene 5 adalah mengapa kok mutiara itu hilang terus ada orang yang lagi duduk. Itu tadi Raymond sedang membayangkan ketika di gerejanya yang di Surabaya. Jadi dia berjalan terus dia itu kayak melihat bahwa di gerejanya itu dia sedang bermain dan berngobrol bersama teman-temannya yang di Surabaya. Harapan saya untuk penonton luas adalah semoga kita semua itu bisa memiliki rasa toleransi dan juga kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, gender, dan latar belakang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Terus